Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu terhadap kebutuhan biologis manusia, menentukan satu syariat sebagai wadah untuk mencurahkan segala apa yang dikaruniakan olehnya, yakni pernikahan. Tapi kemudian manusia bersifat isyraf, berlebih-lebihan. Allahu yarham Kiai Haji Ikin Sodikin dalam sebuah makalah ketika mensidangkan satu pertanyaan dari umat, bagaimanakah hukum menikahkan wanita hamil? Allahu yarham menjelaskan bahwa zaman dahulu di masa jahiliyah ada 4 model pernikahan. Yang pertama, pernikahan layaknya yang terjadi hari ini. Seorang laki-laki datang kepada seorang perempuan lantas dia menikah. Model yang kedua, seorang suami memerintahkan istrinya untuk istibdo, menyuruh istrinya untuk mendatangi laki-laki lain dan tidak diizinkan kembali ke rumah sebelum istrinya itu dipastikan sedang hamil. Seolah-olah suaminya memerintahkan kepada istrinya, hendaklah engkau berzinah dengan si fulan. Sebagai sebuah solusi di zaman jahiliyah, ketika mereka tidak kunjung memiliki keturunan. Yang ketiga, model pernikahan di zaman jahiliyah. Seorang perempuan bersetubuh dengan sekurang-kurangnya 10 laki-laki. Kemudian ketika bayinya lahir, dia meminta untuk 10 laki-laki itu berjajar. Lantas dilihat siapakah di antara ke-10 orang tersebut yang lebih mirip wajahnya dengan bayi yang telah lahir. Maka bayi itu pun diserahkannya, dikaitkan dalam nasabnya Fulan bin Fulan, dan dimintai pertanggungjawaban atas segala kehidupannya. Yang keempat, ini model yang paling luar biasa jahiliyah. Seorang perempuan di zaman jahiliyah membiarkan siapapun datang ke rumahnya. Lebih dari 10 orang. Bisa jadi setiap malam, bisa jadi setiap hari. Maka inilah para pezinah di zaman jahiliyah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Keterangan ini diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Daud pada kitab hadisnya masing-masing. Maka Rasulullah SAW ketika menekankan bab nikah, di antaranya Nabi mengatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sebuah hadis yang terus terulang-ulang di telinga kita. Apabila kita membaca riwayat yang tadi,
Maka yang kita pahami adalah Rasulullah menegaskan, jika engkau hendak menikah, nikahlah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan engkau menikah dengan cara-cara jahiliyah. Artinya ikhwatul iman, bukan hanya sekedar Rasulullah memerintahkan kita untuk menikah, tapi menikahlah dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dalam Al-Quran ada beberapa pihak yang haram dinikahi dan haram dinikahkan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di antaranya dalam surat keempat An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Janganlah engkau menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapak-bapakmu. Artinya mantan ibu tiri itu haram dinikahi. Dalam surat An-Nisa ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai pihak yang haram dinikahi. Allah menggambarkan dan diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara bapakmu perempuan, anak-anak ibumu perempuan, anak-anak perempuan dari saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertuamu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Artinya tidak boleh juga kita menikah dengan anak tiri yang ibunya sudah kita gauli. Tapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu, maka kamu tidak berdosa menikahinya. Mungkin siang hari dia menikah, lantas sore belum juga berhubungan badan sudah cerai, mungkin saja. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yakni menantumu, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Tidak boleh kita mempoligami adik kakak keduanya perempuan, lantas kita nikah dengan keduanya. Kecuali yang terjadi pada masa lalu, seperti yang kita ketahui, di masa Nabi Syuaib ini masih berlaku. Bagaimana kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat An-Nisa ayat 24, Allah menyebutkan pihak lain yang kita haram menikah. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Dan diharamkan menikahi perempuan yang bersuami. Sudah jelas-jelas bersuami, haram kita mendekatinya, apapun alasannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah menggambarkan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah engkau menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman dan seterusnya. Sampai-sampai ikhwatul iman, ketegasan Rasulullah tentang keharaman yang dinikahi direkam oleh Uqbah bin Al-Haris, bahwasanya ia menikahi seorang anak perempuan, Abi Ihab bin Aziz. Setelah berumah tangga, datanglah seorang perempuan. Perempuan itu mengatakan, sungguh aku pernah menyusui Uqbah dan perempuan yang dinikahinya. Uqbah pun berkata kepadanya, aku tidak tahu bahwa engkau pernah menyusuiku, dan kenapa engkau tidak berbicara sejak awal? Maka ikhwatu iman, jauh-jauh Uqbah datang ke Madinah menemui Rasulullah, menceritakan tentang permasalahannya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Rasulullah hanya memberikan fatwa yang ringkas tapi penuh dengan makna. Kata Rasul, kaifa wa qad qila. Bagaimana? Sudah terjadi. Artinya apa? Engkau wajib cerai.
Kenapa? Karena dia sudah termasuk kepada saudara sepersusuan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Demikianlah pihak-pihak yang dekat dengan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita semua untuk menikahi mereka. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman, yang akan kita perkuat dan kita tekankan pada kesempatan ini adalah apa yang menjadi pertanyaan umat sejak zaman dahulu kala. Bagaimanakah hukum menikahkan perempuan yang sedang hamil? Karena di tahun 1993, Dewan Hizbah Persatuan Islam sebagai kumpulan ulama yang tidak hanya berijtihad seorang, mereka berkumpul memutuskan satu hukum bersama. Sudah muncul sebuah istilah nikah penutup malu. Apa maksudnya? Ketika seseorang hamil di luar nikah, daripada malu sama tetangga, sudah kita nikahkan saja. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka tentang hal itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita pada Al-Qur'an surat Bani Israil ayat 32. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Yang Allah larang adalah mendekatinya, bukan melakukannya. Kenapa? Karena zina adalah sebuah perjalanan panjang. Zina adalah sebuah proses. Ikhwatu iman rahimakumullah, Imam Ar-Raghib Al-Asbahani mengatakan az-zina wata'ul mar'ati min ghairi aqdis syariah. Zina itu adalah bersebadannya seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tanpa ikatan syar'i. Sampai-sampai di kecamatan kita terjadi, ikhwatu iman. Mohon maaf ini saya ungkapkan agar kita tidak merasa aman. Kita harus merasa selalu khawatir bahwa Allah akan mengazab kita ketika kita tidak ada gerakan dakwah untuk merubah ini. Sampai terjadi di kecamatan kita, suami istri sudah cerai. Suaminya seorang pedagang, istrinya punya warung. Karena sudah cerai tapi terus setiap subuh diantar ke pasar, tiba-tiba mereka punya bayi. Sampai terjadi di kecamatan kita, suami istri cerai. Mereka punya sapi yang diurus bersama. Karena setiap pagi dan sore sapi itu diurus oleh mantan suaminya, tiba-tiba istrinya yang telah dia cerai punya bayi. Ikhwatu iman rahimakumullah, demi Allah saya katakan haram hukumnya. Walaupun dengan yang pernah kita menikah dengannya, tapi belum ada akad yang baru. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yudharaz zina. Sungguh di antara tanda-tanda kiamat itu adalah an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Rasulullah menegaskan dalam hadis yang lain, Allah tidak akan mengangkat ilmu irtifa'an, intiza'an minal ibad, tiba-tiba hilang dari para hamba. Tapi Allah akan mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan dimautkannya para ulama. Lantas kemudian manusia sulit mencari fatwa. Generasi muda meminum khamar. Hari ini ikhwatu iman, Pangalengan tidak aman dari narkoba. Bagaimana mereka bergerak ke sekolah-sekolah, menyodorkan, nah ini permen enak, coba. Bahkan ada dengan cara kekerasan. Kalau kamu tidak coba, saya pukul. Tiba-tiba mereka keesokan harinya, seminggu kemudian, sebulan kemudian menjadi para pecandu narkoba. Kita harus tahu itu ikhwatu iman. Maka kemudian ulama sudah tidak ada, khamar sudah menjadi minuman biasa.
tampaklah perzinahan di mana-mana. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyah. Bagaimana kita menerjemahkannya? Kurang lebih ikhwatu iman. Laki-laki yang pezina tidak pantas, tidak layak untuk dinikahkan kecuali kepada perempuan pezina. Inilah yang menjadi satu di antara landasan dalil para ulama, sehingga mendatangkan 4 keputusan dari berbagai ayat dan hadis yang mereka pegang. Yang pertama, menikahkan wanita hamil yang ditalak suaminya hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan kecuali dirujuk oleh suaminya. Seorang istri ditalak oleh suaminya, ia sedang hamil, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali setelah perempuan itu melahirkan atau perempuan itu rujuk kembali dengan suaminya. Yang kedua, menikahkan wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan. Seorang istri, suaminya meninggal dunia, sedang hamil, lantas dinikah oleh laki-laki lain padahal belum melahirkan, haram ikhwati iman. Yang ketiga, seorang perempuan menikahkan seorang wanita hamil hasil zina kepada laki-laki yang menzinahinya, hukumnya haram sampai ia melahirkan. Tunggulah sampai melahirkan ikhwati iman. Atau cenah wirang, kagok wirang, kudu nama digebug 100 kali, kudu nama diasingkeun kaleuweung salila 1 tahun. Bahkan kalau kita Pak merasa bahwa kita ditokohkan di masyarakat, merasa bahwa kita pemimpin di masyarakat, saya anjurkan jangan datang kepada orang-orang yang seperti itu, kecuali jika kita sudah lihat mereka telah bertaubat kepada Allah. Kenapa ikhwatu iman sampai Rasulullah mengatakan jika Fatimah mencuri, aku tidak akan meminjam tangan yang lain untuk memotongnya. Tanganku yang akan memotong tangan putriku itu. Artinya selalu harus ada sanksi sosial dalam sebuah pelanggaran agar tidak menjadi penyakit yang menular. Ikhwatu iman rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat, menikahkan wanita hamil hasil zina kepada laki-laki lain yang bukan menzinahinya hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan. Apalagi kepada laki-laki lain. Itu mau dalihnya menyelamatkan, menutupi aib, nikah penutup malu, haram hukumnya. Ikhwatu iman, dalam surat At-Tolak Allah menegaskan, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadokna hamlahunna. Perempuan-perempuan yang hamil masa idahnya itu adalah apabila mereka telah melahirkan. Ini jelas. Tongboro anu reuneuh ku hasil zina, anu ngandeg normal wae ulah waka ditikahkeun. Jangankan hamil hasil zina, hamil sudah jelas suaminya saja, sebelum dia melahirkan tidak boleh dinikahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan kita, istri-istri kita, putri-putri kita dari kekejian zina yang akan mengundang siksaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Sungguh ikhwatu iman, di antara dosa yang tidak akan bisa ditutup-tutupi adalah dosa zina. Seluruh keluarga akan dipermalukan oleh Allah jika tidak ada seorang pun dari mereka yang bangkit kemudian beramar ma'ruf nahi munkar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.